Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khotimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Miss An telah menyanyikan sebuah lagu tentang 25 nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Ayo, siapa di sini yang masih lupa-lupa ingat siapa nama-nama Nabi kita? Nah, kali ini Miss An akan menjelaskan suatu kisah tentang Nabi Ayub alaihi salam. Ayo, siapa yang sudah kenal cerita Nabi Ayub alaihi salam? Kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub merupakan cucu Nabi Ishak bin Ibrahim. Nah, Nabi Ayub dan keluarganya adalah seorang hartawan yang sangat kaya raya. Beliau sangat dermawan kepada orang miskin. Nah, kalian tahu nggak apa arti dermawan? Jadi, dermawan itu adalah orang yang suka menolong. Nah, tidak hanya Nabi Ayub, tetapi juga istrinya yang bernama Rahmah. Beliau juga sangat baik hati dan juga dermawan seperti Nabi Ayub. Tetapi iblis tidak senang melihat ketakwaan Nabi Ayub alaihi salam. Lalu iblis dan pengikutnya melakukan upaya-upaya keji untuk melenyapkan kekayaan Nabi Ayub. Tanah-tanah pertanian milik Nabi Ayub dirusak, kemudian gedung rumah dirobohkan. Ratusan binatang ternak mendadak mati karena terkena suatu wabah. Nah, upaya iblis tidak hanya sampai di situ. Kemudian anak-anak Nabi Ayub dicelakakan tertimpa sebuah gedung sehingga anak-anak Nabi Ayub semuanya meninggal. Nabi Ayub dan Rahmah tetap sabar menghadapi cobaan ini. Mereka senantiasa mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai suatu hari Nabi Ayub mendadak sakit. Tubuhnya lemah, kulitnya menjadi rusak. Tetangga di sekitarnya turut bersedih. Mereka menengok silih berganti. Namun tahun demi tahun penyakit tak kunjung sembuh. Tetangga mereka mulai tak datang lagi. Namun istri Nabi Ayub selalu setia menemani Nabi Ayub. Nabi Ayub tetap sabar dan tawakal menghadapi cobaan ini. Nah, suatu hari Rahmah pun keluar rumah untuk suatu kepentingan. Rupanya Rahmah ingin melihat sebuah pemandangan alam untuk menghirup udara segar. Sementara Nabi Ayub di rumah memanggil Rahmah, namun tidak ada jawaban. Sehingga Nabi Ayub berpikir bahwa Rahmah menjauhi dirinya, dan ia pun berjanji akan memukul Rahmah sebanyak 100 kali dengan lidi. Nah, kemudian Nabi Ayub berdoa kepada Allah untuk memohon kesembuhan penyakitnya. Allah pun berfirman, "Hentakanlah kakimu, inilah air untuk mandi dan minum." Nabi Ayub langsung melaksanakan perintah Allah tersebut. Begitu kakinya dihentakkan ke tanah, lalu menyemburlah air itu. Mendadak seluruh penyakitnya langsung lenyap. Setibanya Rahmah di rumah, dia sangat kaget melihat suaminya atau Nabi Ayub yang sudah sembuh. Mereka berdua sangat bahagia. Namun Nabi Ayub sudah berjanji hendak memukul Rahmah. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk mengambil 100 batang lidi, ikat menjadi satu, dan dipukullah ke Rahmah pelan-pelan. Nah, setelah menghadapi semua cobaan, hidup Nabi Ayub kembali menjadi normal. Harta mereka kembali kepada mereka, dan Rahmah pun melahirkan anak-anaknya. Bahkan anak beliau yang bernama Bashar diangkat oleh Allah menjadi nabi. Hayo, siapa namanya? Oke, kemudian namanya berganti menjadi Zulkifli. Nah, ini adalah kisah dari Nabi Ayub alaihi salam. Nah, sifat-sifat yang harus kita teladani dari Nabi Ayub adalah yang pertama, kita harus sabar. Kita harus meniru Nabi Ayub untuk sabar menghadapi cobaan, sabar dalam belajar, sabar dalam apapun. Yang kedua, tidak ingkar janji. Nah, tadi Nabi Ayub berjanji untuk memukul Rahmah sebanyak 100 lidi.
Nah, yang ketiga adalah dermawan. Nah, kita sebagai manusia harus dermawan kepada sesama kita, harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Nah, yang keempat adalah ikhlas. Ketika Nabi Ayub dicoba, beliau sangat ikhlas. Dia menjalani cobaan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah tawakal. Ketika kita sudah berusaha, maka selanjutnya adalah bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Nah, itu tadi kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Sampai jumpa di Sirah Nabawi selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.